Halo, hai Sobat Gemoy, balik lagi nih sama Gemoys yang tentunya akan memberikan kalian spoiler film keren dan seru pokoknya. Kira-kira kali ini Gemoys mau bahas apa ya? Yaps, film persahabatan antara manusia dengan guguk yang super gemoy nih. Apa itu? Iya, kalian gak salah lagi. The Call of the Wild. Film ini diadaptasi dari novel klasik karya Jack London, lalu disutradarai oleh Chris Sanders dan penulis skenarionya yaitu Michael Green. Selain film ini, Chris Sanders juga merupakan sutradara beberapa film keren nih Sobat Gemoy, seperti How to Train Your Dragon tahun 2010 dan 2019, film The Croods tahun 2013, serta Lilo and Stitch tahun 2002 nih Sobat Gemoy. Wah, udah jangan diraguin lagi ya kalau film besutan Chris Sanders ini emang epic. Disclaimer ya buat Sobat Gemoy, kalau ada beberapa adegan kekerasan dalam film ini jangan ditiru ya. Udah pada penasaran kan bagaimana keseruan filmnya? Eits, tunggu dulu. Tapi sebelum masuk ke filmnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe biar makin semangat nih Sobat Gemoy. Udah kan? Yuk Gemoy mulai spoiler filmnya. Dikisahkan bahwa sekitar tahun 1980-an, orang yang sedang mencari logam mulia di Kutub Utara telah menemukan sebuah emas. Berita tersebut menyebar begitu cepatnya melalui koran-koran yang disebar hingga ke selatan. Lalu ribuan orang berbondong-bondong pergi ke utara untuk mencari peruntungannya. Tentunya orang-orang ini membutuhkan anjing besar dan berotot kuat untuk menarik kereta salju yang akan mereka tumpangi. Hingga pada suatu pagi yang cerah, di daerah California hiduplah seekor anjing rumahan yang super gemoy. Dia bernama Buck. Buck ini merupakan anjing peliharaan seorang hakim agung Miller di Santa Clara County, sehingga Buck ini sangat dihormati di daerahnya tersebut. Saat Buck dan pelayan rumahnya sedang berada di pasar untuk berbelanja kebutuhan pesta ulang tahun majikannya, ramai orang-orang mendengar berita dari Klondike bahwa sedang dicari anjing super kuat. Ribuan pencari emas itu berkumpul di Dawson City. Mendengar hal tersebut, salah seorang muncul dan melihat Buck sedang berkeliaran di luar dan berlari dengan sangat kencangnya. Lalu muncullah sebuah ide busuk untuk mencuri Buck nih Sobat Gemoy. Sampailah Buck di rumah majikannya. Di sana, para pelayan sangat sibuk menyiapkan makanan untuk pesta ulang tahun Hakim Miller. Buck yang suka sekali pada daging, akhirnya memakan semua suguhan untuk pesta ulang tahun dan membuat keonaran yang lainnya, sehingga dia dihukum oleh majikannya dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Di malam hari yang sangat dingin dan juga hujan deras tentunya, datanglah seseorang yang akan memberi makanan kepada Buck. Awalnya Buck tidak mau karena terus dirayu oleh orang tersebut. Akhirnya Buck masuk ke dalam sebuah peti kosong dan ternyata Buck dicuri, bahkan dijual oleh seseorang yang berada di pasar tadi pagi. Diangkutlah Buck ke sebuah kereta yang membawanya ke Yukon. Dia tidak bisa makan, minum, ataupun tidur. Buck juga tidak tahu dia berada di mana. Lalu, bertemulah dia dengan seseorang yang akan mengadopsinya. Dia menggonggong ketakutan dan berupaya untuk menyerang orang tersebut. Tapi, apa yang terjadi? Buck dipukul oleh tongkat penghukum. Kasihan banget ya. Melihat hal tersebut, Buck sangat ketakutan dan mau tidak mau dia harus menurut pada pria itu. Tapi dia belum hancur. Lalu Buck berhasil kabur dari kejaran penjaga-penjaganya. Tetapi betapa terkejutnya Buck kalau dia ternyata sudah berada di atas kapal yang dikelilingi oleh gunung es. Iya, benar, Buck sedang berada di Skagway, Alaska, gerbang menuju Yukon yang sangat jauh sekali dari rumahnya. Sangat-sangat jauh. Dia melihat banyak orang bertingkah sangat aneh dan melihat bahwa banyak salju di sana. Buck yang tidak familiar dengan salju akhirnya sangat menyukai dan pergi berlari-larian hingga meninggalkan orang yang membawanya tadi. Berlari sekencang mungkin, lalu Buck menabrak Pak Tua. Dia bernama John Thornton. Awalnya Pak Tua itu jengkel karena sudah ditabrak oleh Buck, tapi karena kebesaran hati Buck,
Dia pergi mengejar Pak Tua itu dan memberikan barangnya yang terjatuh saat menabrak Buck. Yaps, barang tersebut adalah sebuah harmonika. Di sana, Buck kebingungan karena dia melihat kawanan yang lain juga bernasib sama. Iya, dia sedang diperjualbelikan. Melihat Buck yang tampak sedih, datanglah Perrault, seorang pengangkut jasa pos untuk membeli Buck. Hatinya pun nampak riang dan akhirnya Buck berhasil sampai di tangan Perrault. Berangkatlah Perrault dan Buck untuk menyusuri gunung es agar bisa menemui Francois. Francois ini adalah tim pengirim surat bersama Perrault. Awalnya Francois tidak yakin kepada Buck karena mereka membutuhkan 2 ekor anjing. Tapi apa boleh buat, daripada mereka terlambat kan? Sesegera mungkin Perrault menunjukkan Buck kepada timnya untuk bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama nih Sobat Gemoy. Diperkenalkanlah Buck kepada pemimpinnya yaitu Spitz, lalu kawan yang lainnya yaitu Dolly, Pike, Joe, Billy, Dub, Dave, dan Solex. Spite nampaknya tidak terlalu menyukai Buck karena penampilannya yang sosokan ya guys. Tapi akhirnya mereka harus pergi dan Buck yang tidak pernah dilatih dengan terpaksa harus mengikuti mereka. Mereka akan mengirim surat sejauh 500 mil. Iya, dari Yukon menuju ke Dawson. Di sana, Buck terlihat sangat tertatih dan tidak bisa mengikuti leadernya Spitz. Hingga akhirnya mereka jatuh ke jurang karena Buck teralihkan pandangannya kepada seekor kelinci salju yang gemoy. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya Buck kelelahan dan malam hari pun tiba, lalu mereka beristirahat. Ini adalah kali pertama Buck merasakan udara dingin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia menyelinap ke sebuah tenda dan menyingkirkan Francois, tapi dia diusir oleh Francois dan kembali tidur di luar bersama dinginnya malam. Dia berjalan mencari sumber kehangatan, tapi betapa terkejutnya Buck melihat seekor serigala hitam yang sangat besar sedang menghampirinya dengan mata yang tajam dan memancarkan sinar. Buck ketakutan, lalu tunduk kepada serigala hitam itu. Tapi tiba-tiba, serigala itu menghilang bagaikan mimpi. Pagi harinya, mereka bergegas berangkat lagi menuju Dawson. Saat mereka diberi makan oleh Perrault, tampak Spitz yang meminta makanan kepada teman-temannya. Padahal kan udah diberi jatah masing-masing, tapi Spitz emang gitu. Dia nggak suka kalau temannya mendapatkan jatah makanan yang sama dengannya. Melihat hal tersebut, Buck merasa simpati, lalu memberikan makanannya untuk kawanannya yang sedang ditodong makanannya tadi oleh Spitz. Teman-temannya pun merasa senang karena kehadiran Buck sangat membantu dan sangat mengayomi mereka. Akhirnya, Buck mulai terbiasa dengan tekanan yang sedang ia alami. Berhari-hari ia lalui siang dan malam untuk mengirimkan surat tersebut hingga memberikan Buck kepercayaan diri dan kesenangan tentunya. Sekarang, dia adalah bagian dari kawannya itu. Wah, dia udah mulai suka berpetualang nih Sobat Gemoy. Hingga akhirnya mereka melewati sebuah sungai beku yang tentunya sangat berbahaya ya jika dilewati. Francois mendahului mereka untuk mencari titik aman yang bisa dilewati. Tapi ternyata Francois tiba-tiba terjeblos masuk ke dalam sungai beku tersebut. Perrault sangat kebingungan, tapi di belakangnya muncul Buck yang bergegas menolong Francois karena Buck memang memiliki jiwa penolong yang sangat besar ya Sobat Gemoy. Francois yang hampir tenggelam akhirnya bisa ditolong oleh Buck. Tapi saat setelah menolong Francois, tiba-tiba Buck tenggelam juga. Perrault pun kebingungan karena dia begitu menyayangi Buck. Saat Perrault mendobrak-dobrak es tersebut, tiba-tiba muncul Buck di sampingnya. Yeay, akhirnya Buck selamat. Melihat Perrault begitu menyayangi Buck, Spitz jadinya cemburu kepada Buck dan berniat untuk menyingkirkan Buck. Saat malam hari tiba, Buck melihat kelinci salju itu lagi. Dia senang kan akhirnya dikejarlah kelinci itu bersama kawanan yang lainnya. Tapi saat kelinci itu sudah dibebaskan oleh Buck, tiba-tiba kelinci itu ditangkap oleh Spitz. Spitz mulai menyerang Buck karena kawanan hanya mempunyai satu pemimpin. Spitz sudah muak dengan keberadaan Buck yang seolah membuatnya jauh dari perhatian Perrault dan Francois. Mereka saling menyerang di antara salju yang dingin itu, dan Buck ternyata berhasil dikalahkan oleh Spitz. Akhirnya, Buck pun pingsan,
dan tak mampu lagi menghadapi Spitz. Saat Spitz bergegas pergi, kawanan yang melihatnya pun akhirnya sedih melihat Buck yang sudah tidak berdaya. Salah satu dari mereka menggonggong dan membangunkan Buck. Saat Buck terbangun dari pingsannya itu, dia melihat serigala hitam itu lagi, seakan serigala itu memberikan petunjuk kepada Buck kalau dia bisa melakukan segala hal. Melihat Buck yang terbangun lagi, Spitz pun menyerang dan tak sampai di situ. Spitz pun ketakutan, nyalinya mulai ciut dan kikuk melihat Buck yang sangat agung. Akhirnya, Spitz pun pergi meninggalkan mereka semua, termasuk meninggalkan Pearl dan Francois. Keesokan paginya, Pearl mencari keberadaan Spitz, tapi tidak ditemukan, sedangkan mereka harus segera bergegas menuju ke Dawson sebelum waktunya terlambat. Pearl pun menyuruh Solex untuk menggantikan Spitz sebagai pemimpin, namun Solex tidak mau, dan Buck pun akhirnya maju untuk menggantikan Spitz. Tapi Pearl tidak mengizinkan karena Buck masih terlalu muda di antara teman-teman yang lainnya. Lalu Buck pun ngambek nih sobat gemoy. Gemoy banget deh pokoknya. Makanya tonton ya filmnya. Nah, Pearl kebingungan, kenapa kok semuanya pada males-malesan gini? Ada apa sih sebenarnya? Setelah mengulur waktu cukup lama, akhirnya Pearl pun mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada Buck untuk memimpin anjing-anjing itu. Tak disangka-sangka, ternyata Buck sangat kuat. Dia mampu berlari dan mampu menunjukkan arah yang benar. Mereka segera berangkat menuju ke Dawson. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat longsoran salju dari gunung es yang akan menimpa mereka kalau mereka tidak segera bergegas mencari perlindungan. Lagi-lagi, Buck melihat serigala hitam itu dan ditunjukkan oleh jalan yang benar. Buck malah menghampiri gunung es itu dan menyelinap masuk lewat sebuah gua es yang sangat-sangat tajam. Kendati demikian, mereka akhirnya berhasil selamat karena Buck lari begitu kencangnya. Hingga terdengar orang-orang di Dawson kalau Pearl dan kawanannya sudah tiba di Dawson. Orang-orang di sana sangat senang dan menunggu surat-surat yang datang dari Yukon itu. Iya, Buck tidak hanya membawa harapan, dia juga membawa nyawa bagi mereka semua. Malam harinya saat Buck diutus untuk beristirahat karena besok akan kembali ke Yukon dengan membawa surat dari Dawson, dia merasakan sedikit kedamaian. Dia berjumpa dengan serigala hitam itu lagi dan seolah memberikan petunjuk kepada Buck. Saat pagi hari, mereka akan bergegas akan berangkat menuju Yukon. Tiba-tiba ada Pak Tua. Iya, John Thornton menghampiri mereka dan Perrault bilang kalau dia sudah terlambat. Namun Buck mengambil suratnya dan akhirnya surat itu pun diangkut. Oh iya, Buck dan Pak Tua itu kan sebelumnya udah pernah bertemu ya sobat gemoy. Berhari-hari mereka pulang dan pergi dari Yukon menuju Dawson dan sebaliknya. Lalu Perrault tiba-tiba menerima surat dari selatan kalau rute surat diberhentikan dan Perrault diutus untuk menjual anjing-anjing itu kembali ke Quebec. Akhirnya Buck dan kawannya dikembalikan dan kembali diperjualbelikan. Buck kehilangan masternya lagi dan kali ini dia harus memimpin dirinya sendiri hingga majikan baru datang padanya. Hingga suatu hari datanglah majikan baru yang membeli Buck bersama kawanannya. Mereka diutus untuk menarik kereta salju itu untuk mencari harta karun terbesar yang ada di sana. Namun Buck dan kawannya sulit menggerakkan kereta tersebut karena terlalu berat. Hal, si majikan baru Buck itu hendak memukul mereka karena mereka tidak bisa menarik kereta tersebut. Tapi tiba-tiba muncul Pak Tua, John Thornton, untuk membantu Buck dan kawan-kawannya. Pak Tua itu menyuruh agar jangan memperlakukan anjing-anjing itu dengan kasar. John juga sudah memperingatkan kalau emas-emas itu hanyalah sebuah dongeng, tapi tetap saja Hal tidak mengindahkan hal tersebut dan malah pergi dan memaksa anjing-anjing itu dengan cambukan yang sangat keras. Di sisi lain, John teringat akan Buck dan melihat di luar sana kalau salju sudah mulai meleleh. Itu tandanya sungai akan segera meleleh dan mereka semua akan mati karena terbawa arus sungai yang begitu besar. Langsung saja John menyelamatkan Buck yang sudah tidak berdaya itu dan membawanya ke rumahnya. Sedangkan teman-teman Buck yang lain tetap dipaksa oleh Hal untuk menarik kereta tersebut. 2 hari Buck tertidur pulas. Saat dia bangun dari tidurnya, betapa terkejutnya Buck melihat
es yang sudah mencair dan musim panas pun akan segera tiba. Buck merasa sedih karena teman-temannya sudah pergi untuk meninggalkan Buck dan ikut dengan majikannya yang jahat itu. Malam hari yang dingin adalah waktu yang cocok untuk menikmati minuman hangat ya. John meninggalkan Buck pergi ke sebuah toko untuk mencari whisky. Buck mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan John. Lalu dilihatnya Hal masuk dan memukul John. Hal menyalahkan John karena sudah menghalanginya untuk mencari emas-emas itu. Anjing-anjing atau kawanannya Buck tadi pergi dan hartanya pun menghilang. Dari luar, Buck pun masuk dan menyerang Hal. Keadaan semakin panas. Lalu Hal menyuruh untuk membunuh Buck. Eits, tidak semudah itu. Di sana peraturannya adalah tidak boleh membunuh hewan termasuk anjing. Lalu Hal berhasil diusir karena dia membawa senjata tajam. Hal pun akhirnya pergi, begitu juga dengan Buck dan John yang meninggalkan toko whisky tersebut. Sesampainya di rumah, Buck tidak memperbolehkan John untuk minum whisky tersebut. Dia malah membawa botolnya keluar dan memendamnya di tumpukan es. Di luar yang dingin itu, mereka akhirnya bersama menikmati malam. Dan John pun akhirnya menceritakan mengapa dia bisa berada di sini. Jadi ceritanya gini guys, hari ini adalah hari ulang tahun putranya. Setelah dia meninggal, ibunya atau istri John dan John pun semakin terpisah. Istrinya tidak mau di dekatnya lagi dan akhirnya John memutuskan untuk pergi ke Dawson dan bertemu dengan Buck. Itu ceritanya. Keesokan paginya, Buck yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat John yang sudah pontang-panting ke sana kemari. Iya, John menunjukkan sebuah peta di mana dahulu putranya sangat ingin berpetualang dengan John. Ya, putranya ingin berpetualang menuju tempat yang tidak terjamah di peta. Jelas di sana pasti tidak ada orang yang berhasil menjamah kota yang tidak ada di peta itu. Mereka lekas pergi demi untuk membuat mendiang putranya senang. Mereka berhasil menyusuri sungai dengan hangatnya mentari musim panas yang lama tidak mereka jumpai. Petualangan yang sebenarnya pun dimulai. Mereka berhasil menembus air terjun yang super berbahaya hingga membuat kapal kano mereka bocor. Lalu mereka melanjutkan perjalanan berhari-hari untuk berjalan kaki hingga bulan purnama pun tiba dan serigala mulai melolong. Buck merasa ketakutan sekaligus penasaran lolongan siapa itu sebenarnya. Saat mereka berjalan lebih jauh, akhirnya mereka menemukan tempat yang begitu indah. Sedangkan Hal, dia berhasil mencari tempat tinggal Buck dan John yang lama. Hal tidak menemukan keberadaan Buck dan John, namun dia menemukan sebuah peta di mana peta itu menunjukkan tempat emas itu berada. Balik lagi dengan Buck dan John, mereka di sana menemukan sebuah tempat tinggal baru. Iya, gubuk penambang emas yang ada di sana. Lama sudah tidak terawat, akhirnya mereka pun membersihkan tempat itu dan menjadikannya tempat untuk tinggal sementara. Saat malam tiba, Buck mendengarkan lolongan itu lagi dan membuat Buck penasaran. Buck pun semakin penasaran, lalu John memberitahukan pada Buck bahwa yang sedang melolong itu adalah leluhurnya. Iya, leluhurnya adalah serigala. Keesokan paginya, John dan Buck memutuskan untuk mandi di kali. Dan betapa terkejutnya John saat melihat di dasar sungai tersebut terdapat sesuatu yang bersinar. Sobat Gemoy bisa tebak itu apa? Iya, emas. Dongeng itu ternyata benar adanya nih Sobat Gemoy. Mereka melanjutkan untuk mencari emas-emas itu. Lalu Buck melihat sekelebat bayangan di luar sana. Buck mengikutinya hingga masuk ke dalam hutan belantara yang sama sekali tidak ada manusia di dalamnya. Malah ia bertemu dengan beruang yang sangat menyeramkan nih Sobat Gemoy. Namun hal tersebut tidak menggentarkan semangat Buck. Dia tetap berlari menuju dalam hutan. Lalu Buck melihat serigala putih yang sangat cantik. Wow, seperti salju. Buck pun terkagum-kagum dibuatnya. Lalu Buck melihat jejak kakinya sama, dan saat itulah Buck selalu memikirkan serigala itu. Keesokan harinya, Buck pergi menikmati indahnya pagi hari. Dilihatnya bahwa kawanan serigala termasuk serigala putih yang ia temui kemarin sedang mencari makan nih Sobat Gemoy. Tapi
Salah satu di antara kawanan serigala itu mengejar mangsanya di tepi sungai. Tiba-tiba, serigala itu terperosok masuk ke dalam derasnya sungai yang akan membawanya menuju ke sebuah air terjun dan yang pasti akan membahayakan serigala tersebut nih Sobat Gemoy. Lalu, Buck berlari dan segera menolong serigala tersebut. Saat itulah serigala putih itu kagum kepada Buck dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim berburunya. Makin hari, Buck makin menunjukkan keahliannya dalam berburu dan yang jelas, Buck sangat senang mendapatkan kawan baru. Perjalanan ini nampaknya menuntun Buck kembali menuju takdirnya. Setiap hari, Buck berburu dan kembali hingga larut malam menuju ke pelukan John. Hal itu membuat John khawatir akan keberadaannya sekarang. Dia telah mengetahui bahwa Buck sudah menemukan takdirnya, sedangkan John harus sendirian menghadapi nasibnya. John memutuskan untuk meninggalkan Buck di kemudian hari. Buck yang menjalani hari-harinya dengan berburu bersama serigala putih itu makin membuat John untuk segera mungkin meninggalkan Buck bersama habitat barunya. John juga menaburkan emas-emasnya kembali ke sungai karena tidak ada gunanya guys. Tidak akan berguna untuk sisa hidupnya. Dia hanya mengambil seperlunya saja. Ketika malam hari tiba, tiba-tiba ada yang datang menghampiri gubuk milik John itu. Iya, dia adalah Hal. Dia berhasil menemukan Buck dan John di sana. Lalu terjadi penyerangan di sana. Dan lentera yang sedang dibawa John pun terjatuh dan menyebabkan gubuk itu terbakar. Gubuk itu pun terbakar begitu hebatnya guys. Lalu datanglah Buck untuk menolong dan Hal akhirnya didorong untuk masuk ke dalam gubuk yang sudah terbakar itu. Tapi sebelumnya John sudah berhasil ditembak oleh Hal dan membuat John terkapar lemas tak berdaya. Lalu Buck menolongnya. Dan mereka pun mengenang masa-masa yang sangat indah, masa-masa terakhir kalinya mereka bersama. Akhirnya John pun meninggal nih Sobat Gemoy. Kasihan banget ya. Padahal kan Buck sayang banget sama John. Buck sangat sedih berhari-hari hingga dia murung. Tapi berkat serigala putih itu, Buck bisa melanjutkan hidupnya. Buck akhirnya menikah dengan serigala itu dan menghasilkan keturunan yang bisa melanjutkan generasi Buck. Iya, generasi pemimpin bukit tersebut. Iya, Buck akhirnya menggantikan serigala hitam yang dahulunya juga pemimpin di bukit tersebut. Buck kini menjadi pemimpin yang lebih bijak daripada serigala. Sekarang mereka hidup tanpa rasa takut dan mereka pun hidup bahagia bersama hewan-hewan hutan yang lainnya. Yeay! Nah, itu dia yang bisa Gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you, bye-bye.